Jadi kehadiran kami di sini untuk memberikan klarifikasi ya, serta menyampaikan kronologis hukum, di mana ada kasus hukum yang sedang kami jalankan, yaitu terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh saudara AM, yaitu salah satu pengusaha di balik bisnis barbershop terkenal di Jakarta, yaitu BBB, dan juga yang dia produksi yaitu powder rambut yang bernama Nobet Hair. Di sini kami bersama dengan para ahli waris dari almarhum Muhammad Mustafa. Ya, di sini di samping kiri saya yaitu Ibu Nurmala Dewi selaku ibu kandung dari almarhum, dan yang sebelah kanan saya yaitu saudari kandungnya almarhum, yaitu bernama saudari Firly Ramadewi, dan di sana yaitu dengan Ibu Wijiati, yaitu saudari kandungnya dari almarhum Mustafa. Jadi kita akan memaparkannya secara singkat ya untuk kasus ini. Jadi perkara ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, yang dimana latar belakangnya yaitu almarhum Mustafa semasa hidupnya, yaitu salah satu pemegang saham yang sah dengan bersama saudara AM, dan seluruh pada akta pendiriannya itu di pada PT, yaitu PT MMJ yang memproduksi powder Nobet Hair, dan 8 lagi CV pada barbershop, yaitu dia salah satu shareholder pada CV tersebut, dan di PT itu juga almarhum itu selaku beneficial ownership atau pemilik manfaat gitu ya. Nah di sini yaitu setelah almarhum berpulang atau meninggal, hak dan kedudukan hukumnya almarhum sebagai pemegang saham itu harusnya yaitu beralih kepada para ahli waris yang sah. Tetapi semua pada faktanya itu tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Semua kita berbicara pada dasar hukumnya, karena pada akta PT dan akta CV semuanya itu sudah dicantumkan bahwa semua ketika almarhum meninggal itu harus beralih kepada para ahli waris. Nah, di sini saya menceritakan sedikit pendekatan ataupun histori dari yaitu saudari Firly ini, yaitu saudari kandung dari almarhum, yang dimana dia itu yang mengikuti kontribusi dari awal usaha almarhum. Dia juga dulu pernah berkontribusi sebagai kasir pada barbershop itu, dan itu di Jakarta itu ada kurang lebih 8 sampai 10 cabang lah ya di Jakarta, dan dia pernah juga mengendorse produk dari Nobet Hair ini gitu. Nah, terus di sebelah ini saya juga menjelaskan yaitu terkait dengan historinya Ibu Nurmala ini, yang dimana Ibu Nurmala ini dulu semasa hidupnya almarhum selalu disupport secara keuangan, secara ekonomi, tetapi pada faktanya setelah almarhum sudah meninggal, dia tidak menerima sisi manfaat lagi dari usahanya tersebut, dan akhirnya sampai sekarang mengalami krisis ekonomi, yang dimana dia harus sampai berjualan risol dan pasta gitu. Nah di sini juga pokoknya adalah menjadi beban, yang dimana Ibu Nurmala harus menanggung kebutuhan pribadinya, yaitu harus berobat setiap bulannya. Dia harus ke rumah sakit, tapi terkendala yaitu sekarang tidak bisa untuk men-check up kesehatannya secara pribadi karena keterbatasan dari ekonomi. Dan itu historinya dari saudari yaitu Ibu Wiji, yang dimana sekarang dia harus menanggung seluruh beban ekonomi dalam keluarga ini, yang dimana dari oma, dari saudari Firly, terus dari anaknya dari Ibu Wiji, yang dimana semuanya sebelumnya itu selalu ditanggung dari almarhum, tapi pada sekarang yaitu ditanggungnya akhirnya secara pribadi yaitu dari Ibu Wiji. Saya akan sedikit untuk menceritakan fakta yang terjadi ya. Fakta hukumnya yaitu dari sekitar bulan Agustus sampai November 2025, saudara AM ini telah memindahkan dana milik PT MMJ ke rekening pribadinya tanpa sepengetahuan dari para ahli waris. Dan itu nilainya kurang lebih mencapai 1 sampai 5 miliar. Dan itu semua udah kita laporkan ke Polda Metro, yang dimana sekarang statusnya udah sampai ke penyidikan, dan kita juga sekarang lagi fight secara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah
terus setiap sekarang ini yang sudah berjalannya dari produk OTR ini, keuntungan profitnya itu tidak pernah diberikan lagi kepada para ahli waris, yang dimana selalu dinikmati secara pribadi, yaitu saudara AM, dan itu sudah terputus semenjak almarhum meninggal. Nah, kalau total profitnya itu kalau kita bisa estimasi itu kurang lebih itu sampai sebulan itu kurang lebih di 1 sampai 2 miliar, yang dimana biasanya dibagi rata dengan saudara almarhum ataupun bisa harusnya diberikan kepada si para ahli waris gitu ya. Nah, saya akan mengerucutkan lagi terkait dengan fakta hukum yang sudah berjalan di sini, bahwa sudah ada penetapan ahli waris yang dimana sudah memperkuat kedudukan hukum klien kami pada tanggal 28 November 2025 yang sudah dibuat secara sah oleh notaris, yang dimana yang sudah menetapkan yaitu ahli waris dari saudara almarhum Mustafa ini yaitu Ibu Nurmala Dewi selaku ibu kandung dan saudari Ibu Wijianti selaku saudari kandungnya dari almarhum, yang dimana penetapan ini sudah secara tegas memberikan hak secara penuh kepada para ahli waris. Dan kami selama proses kasus ini berjalan sudah memberikan somasi 1, pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama yaitu pada tanggal 3 Desember 2025, kami sangat mengharapkan saat itu untuk memberikan ruang komunikasi. Tapi pada saat itu tidak pernah terjalin komunikasi yang secara baik, tapi malah akhirnya kita harus melakukan upaya hukum lanjut. Dan akhirnya kami memutuskan untuk melaporkan secara pidana kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 11 Desember 2025, yang dimana di situ kita melaporkan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan, dan kita juga sudah melaporkan ke pengadilan negeri terkait perbuatan melawan hukumnya saudara AM. Dan kita dari pihak kuasa hukum dari para klien ini, kita sudah berusaha untuk memberikan ruang komunikasi secara baik. Pada tanggal 10 Maret 2026 kami sudah melakukan pertemuan dengan para kuasa hukum dari saudara AM, tapi dalam penyelesaiannya itu sangat tidak kooperatif, dan di saat itu pula komunikasinya tidak diberikan secara baik, dan akhirnya tidak timbul penyelesaian secara yang sesuai dengan keinginan dari para klien kami, dan akhirnya bisa dikatakan itu deadlock. Dan mungkin selanjutnya akan disampaikan dari saudari Firly untuk terkait historinya kenapa kita akhirnya harus mempublikasikan terkait kasus ini, karena menurut kami ini adalah hak-hak para ahli waris yang harus diberikan lah terkait dengan kasus ini. Silakan. Kemarin diminta untuk tanda tangan ya, untuk tanda tangan berkas apa yang harus ditandatanganin, dan juga itu udah gue tanda tanganin gitu. Jadi di sini mungkin dari AM bisa kooperatif, jangan hilang-hilangan ya, jangan hilang timbul sih gue bilang. Karena dari awal juga gue kan udah sempat keluar di sosmed di sosmed, udah di chat juga, dan katanya emang welcome buat mediasi, welcome buat pertemuan mau diomongin, dan gue kasih jawaban juga di DM Instagram itu, kayak gue bilang ya udah ayo kita ketemu langsung, tapi jangan pakai dari pihak pengacaranya, biar kita ngomong dari hati ke hati, mungkin masih bisa, tapi ternyata nggak ada jawaban juga gitu loh. Jadi buat apa lu ngomong kayak gitu loh. Gue harap sih lu ngeliat video ini ya AM. Terus juga AM, lu harus tahu dari apa yang lu lakuin sekarang gitu, itu efeknya tuh ke keluarga tuh amat sangat besar gitu loh, terutama sama mama ya kak ya, terutama sama mama gitu. Kalau misalnya mama kan ada sakit kanker darah, yang paling parah tuh kanker darah jantung yang harus check up terus, karena juga udah pasang ring mama ya. Mama udah kan pasang ring ya mas ya? Udah, jadi kita harus check up terus, tapi karena yang meninggal ini tuh adalah tulang punggung keluarga, dan juga udah dititipin sama Mus atau sama Koko gitu ke Martun, kalau misalnya uang dari DBP atau di bawah pohon itu dipastikan bisa untuk ke keluarga, bisa untuk merawat gitu, tapi ternyata apa lu pakai buat jalan-jalan, emang lu pakai buat jalan-jalan, lu pakai buat kepentingan pribadi, tapi lu juga diajak buat ini itu lu juga gak ada, tapi lu
nggak tahu di sini kita tuh harus survive in this economy juga, ya lu harus mikir lah gitu. Sedangkan kayak sakit kayak kanker darah, asal lu tahu ya AM, gue jadi mau nangis Kak. Yang biasanya harus ke rumah sakit, gue tuh jadi harus beli obat di Tokopedia, asal lu tahu. Harus beli ke pasar pramuka. Dengan penghasilan gue juga yang tergantung ke endorsement, karena gue nggak punya kerjaan juga AM. Gue tuh nggak punya yang gaji tetap gitu loh. Tapi gue harus bisa kayak gitu, dan jadi kita tuh kayak bukan kayak buat mama, karena kita juga kerjaan emang nggak ada yang ngegaji kan. Nggak ada yang profitnya karena nih kakaknya juga ada profit, ada modal 25% ya. Saya nggak tahu, tapi naruh modal 350. Ada modal 350 juta, itu udah 3 tahunan sampai sekarang tuh profit nggak dikasih semenjak almarhum meninggal, berarti udah 1 tahun Kak ya. Itu bulan itu nggak ada dikasih. Yang dimana tuh emang kakak ini juga harus, dia kan single mom gitu loh, dan dia tuh harus ngidupin anaknya gitu. Dan dia bergantung ke uang itu sebenarnya AM, tapi lu nggak ada gitu loh kontribusinya di situ. Ya lu harus tahu di sini kita tuh begini kondisinya, bukannya mau jual kisah sedih ya, tapi emang kenyataannya kayak gini. Dan itu hak kami. Dan itu hak kita di situ semua gitu. Lu rampas ya, secara ngalasi lu maling. Gitu loh. Almarhum Antoni ya, AM. Waktu habis pulang ngubur, dia ada cerita sama saya nih AM. Saya dititipin sama Mus, suruh kasih Mus, AM, nanti dia kasih mama ya 10 juta 1 bulan buat mama gue berobat. Jadi itu cerita sendiri, ngaku gitu ya, kalau dia tuh dititipin kata-kata seperti itu. Jual di apa sih namanya, dititipin pesen lah ya. Mungkin dipikirkan nih Antoni ini orang baik, teman baik gitu. Ternyata kan nggak dijalanin pesanan amanahnya itu. Jalankan 10 juta, 1.000 pun sebulan tidak pernah dia yang namanya kasih. Nah iya, kita harus berusaha sendiri, beli obat ini itu gitu. Terus dia juga harus bersyukur, Mustafa meninggalkan ilmu yang buat dia ini sekarang bermanfaat sampai sekarang, ya kan? Almarhum itu meninggalkan ilmu loh sama Martun nih. Tapi yang ditinggalkan dia nggak inget jasanya temannya itu, sahabatnya. Ini memang ular beludak. Dia nggak tahu tuh sahabatnya ini ular. Bisa megang amanah. Oke, ada mau sampaikan ini dari Bu Cici? Ya bukanlah hak kami ya, secepatnya ini. Gue tambahan dikit ya Kak, boleh? AM, sekali lagi lo harus tahu, orang tua yang udah lansia ya, yang emang itu tanggung jawabnya almarhum, itu aja deh ya. Seenggaknya Kak ya, kalau misalnya lu nggak bisa balikin semua gitu karena uang udah habis, seenggaknya ada salah satu tuh yang buat lansia satu inilah. Karena udah lansia kayak gitu harus jualan pastel, risol, dan itu gue yang bantu gitu loh. Ponakannya juga bantu, kayak kita semua tuh juga harus bantu ngadonin pastel, kayak gue pasarin harus juga di Instagram. Gue sih tidak ngerasa keberatan buat hal itu, tapi seharusnya tidak seperti itu. Tapi kenapa jadi harus seperti ini gitu? Kayak harus sampai jadi seperti ini gitu. Sama yang pendidikan ponakan gue gitu loh, masa depannya dia gitu. Kalau misal lu bilang kalau misal ponakannya kan emaknya ada tapi kan single mom ya, lu tau lah single mom tuh, dan itu emang udah dititipin gitu loh. Kooperatif lah AM, jangan yang hilang-hilangan. Gue sih pernah cuma mau nagih satu aja yang terakhir gue ngomong. Lu bilang lu open buat mediasi, mana? Dah, itu aja. Oke, baik. Rekan